Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya akan membagikan video Bung Toel diteriaki supporter satu stadion dan dihujat oleh netizen. Untuk mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Jadi kuncinya itu, bekerja pakai hati. Itu yang membuat kalian struggling. Sukses story saya itu ada 3. 1, saya bekerja pakai hati. Jadi yang membuat saya pulang malam, datang pagi, capek. Tapi karena kerjanya pakai hati. Jadi kuncinya itu, bekerja pakai hati. Itu yang membuat kalian struggling. Dan itu yang membuat kalian juga ngambil keputusan yang bijak. Kedua, jangan pernah puas belajar. Saya masih belajar. Di PSSI saya benchmarking. Oh, Liga Inggris begini. Oh, Belanda begini. Yang cocok buat PSSI yang mana gitu. Artinya belajar untuk bisa ngambil keputusan yang cocok. Nggak bisa disamaratakan. Dia harus belajar. Belajar tidak pernah berhenti. Kunci nomor 3, tim. Nggak bisa bekerja sendiri. Kesuksesan saya karena saya punya tim yang bagus. Supporter timnas emang selalu ada aja idenya. Jersey towel Alo ini auto bikin netizen ngakak dan mikir 2 kali. Sindiran halus tapi pedas, ini baru supporter kreatif. Iya senang. Towel, towel, towel bo nih anco. Towel, towel. Semangat anak reklame towel. Kalian tim ketawa atau tim salfok? Hasil yang saya pikir memang tidak memuaskan secara hasil. Tidak lolos ke babak berikutnya. Tetapi kalau dari cara main, organisasi sih ada. Tapi kalau untuk Piala Dunia, ini jelas alarm. Karena ya anak-anak, adik-adik kita itu memang kemampuannya masih di level itu. Ya. Terus memang kita mau salahkan. Salahkan siapa? Uang mereka dibesarkan dengan iklim sepak bola yang seperti ini, atau seperti yang saat ini terjadi lah ekosistemnya gitu. Jadi mau salahkan sama siapa? Tapi saya lihat di sini bahwa memang kita harus melihat, menunggu sentuhan ajaib atau sentuhan lebih dari Sinteyong itu apa gitu. Itu pun nggak terlalu kelihatan. Saya lihat hanya pragmatis saja sih Sinteyong menghadapi pertandingan itu. Lawan Suriah membaik penampilan. Mau klaim itu pemain naturalisasi dibangun oleh dia nanti dulu. Mereka dibesarkan di sepak bola Belanda yang mayoritas Belanda itu. Dia hanya tinggal mengambil potensial maksimumnya gimana ngeluarinnya kan itu. Tapi yang kita lihat cuma satu jurus, mohon maaf, dia hanya kuat bertahan. Artinya gini, kalau saya mau mengatakan saat ini gitu kan, sukses timnas misalnya untuk lolos 8 besar ini perempat final Piala Asia itu tidak lepas dari kritik-kritik yang disampaikan kan seperti itu. Nah, cuma permasalahan kita adalah orang kita tidak bisa membedakan kritik, saran dengan nyinyir atau ini. Itu kan ketika orang mengkritisi dianggap nyinyir, gitu kan, dianggap tidak suka. Nggak biasa dengan nggak biasa, oposisi ya, nggak biasa dengan check and balance. Gitu Jadi ya. ini yang penting. Jadi sebenarnya diskusi kita ini bagian dari edukasi bahwa kita boleh berbeda pendapat dan kita harus saling respect berbeda pendapat itu, karena kan ada orang lu kontribusi lu apa gitu kan, kadang-kadang seperti itu kan setiap orang punya kontribusi. Pengurus PSSI ya tugasnya bekerja sesuai dengan aturan yang ada. Kita penggemar sepak bola misalnya tidak bisa bukan pengelola klub mengurus klubnya. Kita penggemar bola yang mengingatkan mereka semua gitu kan. Nah kalau yang nggak bisa ngomong, nggak bisa mengingatkan, cukup mendoakan dalam hati itu selemah-lemahnya iman kan seperti itu. Di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia bagus. Saya balik tanya, itu bagus karena Sinteyongnya atau bagus karena pemain naturalisasi? Yang bertambah sampai saat ini di sekitar 14. Iya. Nah, itu kan menjadi sebuah pertanyaan sepak bola, bukan pertanyaan tendensius. Karena kalau pelatih bagus, berarti dia bisa memoles pemain lokal siapapun itu. Naik standar gitu kan. Nah, ketika di kualifikasi bagus itu pun ada tahapannya kalau mau lebih detail sepak bola. Irak kalah 5-1, Filipina 1-1.
Itu November. Pindah ke Maret 2024 lawan Vietnam di GBK. Menang itu tapi kan? Menang 1-0. Betul. Tapi babak pertama, penguasaan bola, permainan, kualitas permainan dikuasai Vietnam. Babak kedua kita menang 1-0, prosesnya apa? Lemparan ke dalam Alhan. Iya. Situasi kemelut depan gawang Vietnam. Kontrol bola pemain nomor 2 Vietnam, bola liarnya jatuh ke badannya, bergulir ke depan Egy, depan gawang, disontek aja. 1-0. Bukan dari sebuah skema yang ini. Itu naturalisasi udah datang, udah JIZ sudah main. Di Hanoi pertandingan berikutnya tambah Ragnar dan Tom Hai. Di situ menang 3-0, permainan lebih dominan. Pertanyaannya, yang mengubah situasi, yang menambah kualitas ya biasa aja. PSSI perbaiki usia muda. Nah, itu kritik. Itu mah nyuruh. Itu mah nyuruh. Mengingatkan. Oh, gini. Kalau mengingatkan mah jangan lupa makan ya. Kalau kritik PSSI, komodisnya suruh bekerja dengan benar. Nah, itu. Nyuruh lagi dong. Oh, itu nyuruh ya? Iya. Ya, PSSI, ada apa dengan hak siar? Itu nanya dong. Nanya tapi dalamnya ada kritik itu. Gimana tuh nanya dalam ada kritik misalnya contohnya. Di situlah. Oke, misalnya PSSI nih. PSSI, ada apa dengan hak siar? Ada apa ya? Masa PSSI jawabnya begitu? Ya gimana PSSI jawabnya kira-kira? PSSI jawabnya gimana berarti? Harus kaget. PSSI. Harus kaget, oke. Lo kok tahu gitu? Oke, coba ulangi. PSSI, ada apa dengan hak siar? Nah, itu kejadian benernya begitu. Itu reaksi sesungguhnya itu. Jadi gini guys, lawan Jordan kalah, lawan Syria kalah. Kayaknya pelatih timnas 20 kita nggak bisa bahasa Indonesia deh. Jadinya timnas kita kalah karena gak ngerti arahnya dari pelatih. Ya kan Bung Dole? Ya kan Bang Kemal? Ya kan? Ya kan? Iyalah. Salam sepak bola. Kalau saya yang seorang mengkritisi, pertanyaannya, kenapa responnya efeknya begitu ekstrim? Kenapa saya katakan ekstrim? Kalau menyerang saya secara pribadi itu normal lah. Tapi ketika putra-putri saya diserang, istri saya juga diserang, keluarga saya diserang, lalu misalnya media-media di mana saya biasa podcast juga diserang, kan sebetulnya sesuatu yang menimbulkan pertanyaan besar. Fitnah-fitnah yang dilancarkan itu, tolong dibuktikan itu yang menuduh saya mafia bola. Tolong dibuktikan itu yang menuduh saya titik-titik pemain, mafia bola dan sebagainya. Jangan saya enaknya aja bicara di ruang medsos, di ruang publik seperti itu. Nanti kalau saya bergerak ke area hukum positif, nangis-nangis nanti dan sebagainya. Gitu loh. Ngaku jadi korban tapi kok malah sibuk menyerang orang yang udah nggak ada urusannya. Bung Toel, ini serius Anda mau ngelaporin ke polisi. Jadi begini ya teman-teman, Bung Toel itu kan baru-baru ini lapor ke polisi karena ngerasa jadi korban doxing dan perundungan. Dia bilang keluarganya itu sampai kena dampaknya. Data pribadi anak-anaknya disebar dan banyak paket COD yang nggak jelas datang ke rumah. Tapi coba deh kita lihat lebih dalam ya teman-teman. Semua ini kan berawal dari kritikan dia ke Coach Sintayong kan. Yang masalahnya kritikan Bung Toel ini ke STY nggak cuma soal sepak bola loh, tapi udah sering banget nyerempet ke masalah personal. STY juga udah nggak jadi pelatih timnas, tapi Bung Toel masih aja ngoceh, sampai bilang lebih cocok jadi penjual ayam, bukannya fokus bangun diskusi konstruktif tentang sepak bola Indonesia. Yang ada malah komentar STY ini terus dijadikan bahan buat nyerang. Kritik boleh, tapi kok nggak profesional, Bung. Lalu sekarang pas netizen balas ngegas, tiba-tiba dia malah playing victim. Bung Toel, kalau dari awal Anda ngomong dengan bijak tanpa bawa hal yang nggak perlu, mungkin nggak akan kayak gini kan? Apalagi sampai anak-anak ikut kena imbasnya. Bukannya cari solusi, malah tambah bikin gaduh. Kritikan itu kan harusnya berimbang, membangun, bukan bikin keributan. Dan kalau Anda nggak siap terima balasan dari kritikan Anda, mungkin lebih fokus cari cara membantu sepak bola kita buat maju ke depannya, daripada malah terus-terusan ngomongin orang yang udah move on gitu loh. Bukankah itu lebih bermanfaat, teman-teman? Menurut kalian gimana? Share pendapat.